Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah dari Prodi PAI semester 1. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah video yang notabene berhubungan terutama dengan filsafat. Jadi kali ini mata kuliah filsafat mendapatkan tugas, yaitu membuat video menanyakan tentang pernikahan maupun tentang dalang maupun tentang pokoknya yang berhubungan dengan filsafat. Oke, jadi jangan lama-lama, lanjut saja ke langsung videonya. Sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktunya Bapak Kenny, karena berhubung ini ada tugas mata kuliah filsafat. Jadi tugasnya itu ingin menanyai sebuah adat yang mungkin berhubungan dengan tentang filsafat. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya Pak Kenny, gini, yang saya bingungkan, yang saya penasaran itu kenapa kalau hajatan, syukuran orang meninggal, pernikahan, syukuran pokok yang berhubungan dengan hajatan, kenapa yang buat apa jenenge bahasanya berkat itu kenapa buahnya itu harus pisang? Kalau seumpama diganti tidak pisang, diganti dengan apel, apakah boleh? Apakah harus pisang? Dan kalau memang harus pisang, alasannya apa Pak Ken? Begini, karena setiap daerah mempunyai adat berbeda-beda. Itu kalau masalah pisang itu memang sejak dulu lo itu adatnya itu pakai pisang itu begini, karena pisang itu mudah mencarinya, terus juga hemat untuk hemat ya istilahnya untuk bancaan itu kan menghemat juga. Kalau ya seharusnya tidak harus pisang saja, diganti buah yang lain itu juga bisa gitu loh. Kalau nanti buahnya yang lain kan beli juga mahal, harganya juga mahal. Kalau pisang itu di desa, biasanya di desa itu mudah mencarinya. Setiap orang pasti ada, namanya di desa kan punya buah pisang gitu ya. Kenapa harus alasannya harus pisang itu, sebabnya zaman dulu, zaman raja-raja dulu itu mesti untuk buat sesaji itu nggak tahu, mudah mencarinya. Setiap orang pasti ada, namanya di desa kan punya buah pisang gitu ya. Kenapa harus alasannya harus pisang itu, sebabnya zaman dulu, zaman raja-raja dulu itu mesti untuk buat sesaji itu nggak tahu, pokoknya setahu saya kok pakai pisang itu apa itu loh masalahnya. Jadi kan kalau dulu itu kenapa harus buah pisang, nah itu menurut saya itu mudah didapat, itu juga hemat. Kalau boleh diganti buah yang lain, apel, jeruk dan lain sebagainya, tapi kalau dapatnya itu kan sulit, tidak belinya juga mahal. Itu loh. Gitu ya. Tapi kayak ada hubungannya dengan, mungkin berhubungan dengan adat nenek moyang dulu yang mungkin identik kalau apa ya, buah pisang itu buat sesaji, buat kayak berdoa ya, nggih Pak? Ya, kalau masalah berdoa itu
ya memangnya kalau zaman Hindu, zaman Buddha itu memang sesaji haji itu mesti ada buahnya pisang. Saya itu belum paham betul kalau ada harus buah pisang. Dulu kan malah sesaji itu pisangnya pisang rojo, pisang raja itu harus diutamakan. Mungkin apa raja-raja dulu itu senangnya pisang raja untuk menambah stamina dan lain sebagainya gitu. Gitu. Oke, berarti pun jelas. Terus pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Sukeni gini, contohnya itu seperti ketika ada acara pernikahan, kenapa kayak di tempat khusus, contohnya di atas pintu rumah itu harus kayak ada buah pisang ya, kayak ada sesaji kecil, terus mungkin ditaruh ada di bagian daerah masak nasi, sayur, kemudian yang berhubungan di dapur, kemudian ada lagi ditaruh di bagian mesin apa, diesel, buat apa ya, buat acara pernikahan. Ya itu kenapa hal-hal yang namanya hal-hal yang tidak hal yang tidak diinginkan mungkin, yaitu jadi kalau dia khawatir nanti kalau nggak dikasih saji nanti ada kejadian yang lain-lain. Tapi kalau masyarakat modern, kalau di kota atau masyarakat modern yang sekarang ini sudah jarang sekali. Tapi kalau adat-adat itu ya masih, karena Indonesia itu masih kecampuran dulu Hindu Buddhanya itu masih, karena para wali itu juga merubahnya dari sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama juga akan menghilang sendirinya. Oh begitu ya. Berarti pada intinya kayak sudah menjadi mungkin tradisi. Ya tradisi. Jadi mau nggak mau ya mengikuti, ya mau tidak percaya, benar tidak percaya karena mungkin sudah adat dan kepercayaan. Tradisi. Ya tradisi, jadi ya menghargai lah, tetap mengikuti, begitu Pak. Oke. Gitu. Ya tapi baiklah. kalau yang masyarakat modern atau orang yang sudah imannya atau tidak menganggap saji-saji itu udah ya enggak pakai, ya juga enggak apa-apa. Seperti tadi nanti di tempatnya Pak Nur itu enggak pakai kayak gitu-gitu, enggak pakai. Pisang aja di depan itu enggak dikasih. Ya berarti beda adat. Oke, baiklah, bisa saya terima Pak, mulai memahami. Jadi kemudian ini yang terakhir pertanyaan dari saya, yaitu begini. Pertanyaan terakhir saya ingin bertanya tentang acara buat apa ya? Buat masalah yang terakhir, kenapa kalau di Jawa itu ya hampir sama ya Pak ya, kenapa kalau di Jawa itu yang ada yang mempercaya, ada yang tidak. Kalau anak ini rumahnya Dongwaru, yang satunya ke Donggalar, jadi antara kidul sama lor nggih. Nah ini kok bagaimana, kadang itu dihitungkan tidak boleh, tetapi ada yang menganggap itu tidak dipermasalahkan, itu bagaimana Pak? Ya, kalau masalah itu kan ya itu tadi, kita kan menurut awalnya kita itu memang adat kebiasaan zaman dahulu. Zaman dahulu karena itu datangnya Islam itu akhir, karena yang awal itu adalah yang datang adalah agama Hindu dan Buddha. Jadi untuk merubah itu para wali itu juga sulit, maka dari sedikit demi sedikit biasanya kalau di desa, terutama di pelosok daerah desa itu pasti masih menggunakan itu namanya sesaji.
Nah, kalau sesaji itu kan hubungannya dengan, kalau dulu dihubungkan dengan roh-roh, roh neneknya katanya mbahnya pulang dan lain sebagainya. Nah, kalau masalah-masalah kalau di kota itu tidak pakai, itu kan memang sudah modern, masyarakat modern, jadi nggak usah menurut adat-adat yang itu kan sudah modern, dan Islam kan sudah juga sudah luas. Jadi harus kita, biasanya itu kalau orang-orang yang masih awam itu, yang masih menurut Hindu Budanya itu masih melekat, jadi belum sempurna keimanannya atau bagaimana itu. Kalau mungkin kalau orang yang sudah tahu itu tidak boleh atau itu larangan, itu kan kalau masyarakat modern biasanya kalau begitu, masyarakat modern itu sudah nggak pakai saji-saji atau yang kayak tadi yang ada ditaruh di tempat tape, nanti takutnya tape-nya nggak bisa muni, nggak bisa kalau nanti ditaruh di tempat untuk orang masak itu takutnya nanti kurang sehat, ada sesuatu. Kalau keyakinan itu masih diyakini, pasti mungkin suatu saat akan terjadi juga. Tapi kalau hal itu, kalau sudah masyarakat modern, kalau hal itu sudah tidak diyakini, mungkin kalau dia sudah tidak percaya kepercayaan Hindu Buddha yang dibawa oleh nenek moyang kita yang awalnya, karena Indonesia itu agama yang pertama masuk adalah Hindu Buddha. Apalagi kalau dulu sebelum Hindu Buddha kan kepercayaan nenek moyang kita adalah animisme dan dinamisme. Nah, kepercayaan pada roh-roh halus, dan besar dan lain sebagainya itu. Nah, maka dari itu kenapa ditaruh di atas pintu, depan pintu, atau ditaruh di tempat T dan lain sebagainya, itu mengkhawatirkan itu kan karena dia sudah masih meyakini dan lain sebagainya. Kalau antara bulan ini atau pas kematian ibunya atau kematian ayahnya, neneknya dan lain sebagainya, itu sudah tidak cocok lagi. Itu menurut keyakinan nenek moyang dulu. Tapi kalau sudah masyarakat modern, kalau kayak begitu kan mesti kan tidak akan nggak jadi menikah nanti. Kalau dikait-kaitkan dengan itu kan nggak cocok. Kalau dari barat ke selatan atau dari selatan ke utara dan lain sebagainya, itu ngalor ngidul ngetan ngulon, ketemu dengan hari pasaran, wage, kliwon, hari kelahiran, terus hari kematian neneknya, ayahnya. Lah itu nanti kan bisa tidak jadi menikah kalau dikaitkan kayak gitu. Maka dari itu biasanya kalau dikaitkan dengan itu menurut keyakinan pribadi masing-masing. Kalau sudah yang tadi saya katakan, kalau sudah masyarakat modern itu pasti tidak pakai yang kayak gitu. Tapi kalau masyarakat yang awam, masih yang masyarakat yang pedalaman lah ngarani, masyarakat mbah-mbah yang kuno, itu mesti pasti pakai klenik dan hitungan itu. Ya itu dikhawatirkan nanti nggak punya, nanti umurnya nggak panjang, atau nanti jodohnya begini nggak jadi dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah menikah, kalau rumah tangga punya masalah, itu kan nenek moyang kita itu meyakini antar kepercayaan ya tadi, kepercayaan karena yang datang agama di Indonesia itu adalah Hindu dan Buddha. Itu yang permasalahannya. Berarti hampir sama dengan yang pertanyaan yang kedua tadi, tentang masalah apa sesajen, kenapa ditaruh. Ya, berarti hampir sama, nggih. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya Bapak Sukeni, telah memberikan waktunya buat saya wawancarai karena mendapatkan tugas mata kuliah filsafat. Sampai sini terima kasih. Mohon maaf bila video saya kurang bagus, dan mohon dimaklumi karena ini pengalaman pertama kali saya membuat seperti ini. Terima kasih telah memberikan waktu saya untuk yes, begitulah. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Terima kasih nggih Pak Sukeni. Nggih.